perang di perbatasan makin sengit. Prajurit TNI berhasil gagalkan serangan pasukan Australia dan PNG. Pasukan gabungan TNI menggagalkan 3 kali upaya serangan pasukan Australia dan Papua Nugini yang berusaha menerobos wilayah di perbatasan Quirok, Papua Timur. Kelompok yang didukung pasukan Amerika Serikat tersebut terus membombardir wilayah itu dengan persenjataan barat. Terpaksa kepala pemerintahan setempat mengevakuasi warganya dari tempat kejadian tersebut. Dikabarkan, wilayah Quirok menjadi target serangan pasukan Australia dan Papua Nugini dalam beberapa hari terakhir. Bahkan mereka sempat merebut sebuah pemukiman di wilayah Quirok pada pekan lalu sebelum direbut kembali oleh pasukan TNI. Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyatakan 3 serangan lintas batas berhasil dipukul mundur oleh tentara kami sepanjang perbatasan, tepatnya di wilayah Quirok dan Kungim. Prabowo mengatakan pasukan musuh menggunakan formasi teroris untuk menyerang warga sipil. Tindakan tanpa pamrih, prajurit TNI memukul mundur 3 serangan oleh formasi teroris Papua Nugini dan Australia. Saya tegaskan tidak boleh ada pelanggaran perbatasan negara. Saya akan melakukan segala cara untuk menghabisi para badut-badut asing yang berani memasuki wilayah kami. Saya tegaskan sekali lagi, jangan bermain api dengan kami. Bunyi pernyataan Kemhan Indonesia Prabowo Subianto. Disebutkan pula setidaknya 80 militer Australia tewas termasuk 30 dari pasukan PNG dalam serangan itu. Selain itu, 4 pasukan PNG berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Indonesia menyalahkan militer PNG yang menyerang dengan menargetkan warga sipil di Quirok dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Sementara itu, Gubernur Papua Paulus Waterpauw mengatakan pasukan bersenjata Papua Nugini berulang kali menembaki warga sipil di wilayah Quirok menggunakan senjata roket Grad yang dipasok barat beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak rumah yang terbakar dan hancur akibat serangan tersebut. Setidaknya 29 warga sipil terluka dalam serangan di wilayah itu. Dia mengatakan ratusan anak-anak, perempuan, dan lanjut usia tua sudah meninggalkan wilayah tersebut. Paulus Waterpauw juga telah mengonfirmasikan Presiden Joko Widodo mengenai kondisi saat ini di wilayah Quirok. Panglima TNI mengatakan bahwa pasukannya tengah bertempur menghadapi serangan lintas batas oleh pasukan Australia dan tentara PNG yang menerobos perbatasannya. Dari wilayah Tabubil, Papua Nugini, ia tampaknya merupakan serangan terbesar terhadap wilayah Indonesia sejak pasukan gabungan TNI Rusia melancarkan operasi militer khusus ke wilayah Vanimo, Papua Nugini. Kelompok sabotase pasukan Papua Nugini dan militer Australia telah memasuki wilayah Indonesia di distrik Quirok yang berbatasan dengan Papua Nugini dan berhasil dipukul mundur. Prajurit TNI menerbitkan rekaman video yang menunjukkan apa yang dikatakannya sebagai seorang pejuang yang sedang memeriksa kendaraan lapis baja yang direbut. Video lain menunjukkan video yang diklaim memperlihatkan tentaranya mengoperasikan kendaraan lapis baja di Jalan Pedesaan. Kemudian, di sisi lain, Kemenhan Prabowo Subianto mengklaim bahwa serangan balik Australia dan PNG telah gagal dan pasukan Australia PNG banyak yang tumbang. Sementara Komandan Papua Nugini Gilbert Toropo menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Quirok, sehingga menimbulkan pertempuran sengit dengan tentara Indonesia. Dalam sebuah konferensi dengan sejumlah koresponden perang, Prabowo mengatakan bahwa kerugian dari pihak musuh telah mencapai tingkat yang membahayakan. Kemudian klaim itu belum terverifikasi, sedangkan Komandan Papua Nugini Gilbert Toropo membantah kabar bahwa serangan balik militer Australia dan pasukannya gagal. Ada pergerakan maju, kata Toropo dalam video sambutannya. Sentimen senada digaungkan oleh PM Papua Nugini, James Marape, yang mengatakan bahwa telah terjadi beberapa kesuksesan. Kami sedang menjalankan rencana kami, melangkah maju. Pasukan kami telah bergerak maju ke wilayah Quirok. Pertempuran sengit telah terjadi, kata James Marape. Namun kebenarannya Australia dan Papua Nugini mengalami kerugian yang sangat besar dalam 24 jam terakhir telah mencapai 680 tentara tewas, 8 tank dan 5 helikopter berhasil ditembak jatuh oleh pasukan TNI. Kedua pihak yang bertempur memberikan klaim harian mengenai korban musuh, namun masing-masing klaim sulit diperiksa kebenarannya. Meski begitu, keadaan di lapangan tidak semeriah klaim perbatasan yang telah dilontarkan oleh pemerintah Papua Nugini pada awal minggu ini. Pada Kamis 15 Juni 2023, tim BBC menerima akses untuk mengunjungi pemukiman warga pertama di wilayah Quirok Timur yang sudah mengibarkan bendera merah putih. Kebanyakan dari desa-desa ini masih sepi dan di daerah lain, pasukan Australia dan PNG mulai menembus kembali. Menhan Prabowo mengatakan bahwa meski ini tahap awal, kemajuan sudah terlibat dalam mengusir pasukan.
Menhan Prabowo mengatakan bahwa meski ini tahap awal, kemajuan sudah terlihat dalam mengusir pasukan Australia dan Papua Nugini keluar dari wilayah Indonesia. Kami mengetahui bahwa semakin banyak daerah yang dibebaskan, semakin kuat daya mereka di meja negosiasi nantinya, kata Prabowo kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat. Prabowo juga mengklaim kerugian yang menimpa pasukan Australia dan Papua Nugini adalah 10 kali lipat dibandingkan kerugian Indonesia. Prabowo terus menegaskan bahwa militer Australia dan tentara PNG sama sekali belum berhasil menembus pertahanan mereka dalam sektor manapun. Namun pernyataan Prabowo dibantah PM Papua Nugini James Marape. Ia mengatakan kepada kantor berita Australia bahwa klaim Indonesia tidak akurat dan memperingati bahayanya jika menyikapi pernyataan Indonesia secara serius. Walaupun sebagian besar dari pernyataan Prabowo dalam pertemuannya dengan koresponden perang bersifat mengungkan. Walaupun sebagian besar dari pernyataan Prabowo dalam pertemuannya dengan koresponden perang bersifat mengagungkan keberhasilan dirinya, ia sempat mengakui bahwa otoritas tentara Indonesia seharusnya bisa lebih mumpuni dalam mengantisipasi serangan di perbatasan Papua Nugini. Ia mengatakan sedang mempertimbangkan apakah ia perlu membangun semacam zona sanitasi. Di wilayah perbatasan Papua Nugini pada jarak tertentu yang akan membuat pasukannya tidak mungkin masuk wilayah kami, kata James Marape dalam pernyataannya. Di sisi lain, pemerintah Australia menuduh pasukan TNI menyerang sebuah kendaraan di dekat perbatasan antara kedua negara dan menewaskan 6 orang. Kantor Kejaksaan Umum Papua Nugini menulis di Telegram bahwa serangan itu terjadi kemarin di wilayah timur. Kabarnya, korban mencakup 2 warga sipil dan 4 pekerja kehutanan. Mereka mengatakan penyelidikan telah diluncurkan, namun BBC belum bisa memverifikasi klaim tersebut secara independen dan Indonesia belum berkomentar. Pasukan TNI telah menyerang wilayah Tabubil di sebelah barat daya Papua Nugini. Kurang lebih 3 orang telah tewas dan 13 lainnya terluka. Pemerintah Papua Nugini mengatakan kota itu diserang dengan 10 rudal dan 10 drone semalam. 3 warga sipil juga tewas dalam serangan yang terjadi di wilayah Tabubil. Pemukiman yang terkena serangan di wilayah itu mencakup gudang, restoran, dan beberapa toko. Namun pusat dari kota bersejarah ini untungnya tidak terdampak. Banyak 2 museum seni terkena serangan rudal.